Cerita bermula ketika seorang pria pegawai kantoran memainkan game VR MMO. Dengan memakai nama Earth, dia membuat karakter standar yang terlihat biasa-biasa saja. Supaya tidak mencolok, dia juga memilih berbagai skill lemah dan dianggap jelek oleh para pemain. Konsep dari game ini adalah memberi kesempatan pemain untuk menikmati kehidupan di dunia game. Mereka tidak dituntut untuk menjalankan misi yang sulit dan dapat menjalani kehidupan dengan bebas. Namun, karena kebebasan itu juga, di sana ada pemain yang bertingkah seenaknya. Saat pertama kali login, Earth langsung ditindas oleh sekelompok pemain hanya karena memilih panah yang dianggap sebagai senjata terlemah. Saat latihan menembak, dia mulai menyadari kalau skillnya memang lemah. Tidak ada satupun yang mengenai target meskipun sudah berkali-kali mencobanya. Tapi setelah menembakkan 100 anak panah, akhirnya bisa naik level dan akurasinya semakin meningkat. Setelah latihan, Earth ingin mencoba berburu. Namun, karena hari ini terlalu ramai, dia memilih fokus mencari tanaman obat, lalu membuat potion dengan peralatan untuk pemula. Dengan cara ini, dia bisa membuat stok sesuai kebutuhan, tapi kualitasnya masih lebih rendah dari yang dibeli dari NPC. Setelah semuanya selesai, sekarang saatnya untuk berburu. Berhubung dia tidak bisa terus menyerang, maka tembakan pertama sangat penting untuknya. Tapi, karena level memanahnya masih rendah, dia harus mengalahkannya dengan cara lain. Beberapa saat setelah itu, ada pemain yang mendekatinya. Setelah melihat cara bertarungnya, Zoe dan Millie tertarik padanya dan ingin menjadikan dia sebagai temannya. Meskipun begitu, Earth masih membutuhkan banyak waktu dalam mengalahkan seekor monster. Sebelum bermain dengan pemain lain, dia memilih terus berburu dan mengumpulkan XP lebih banyak lagi. Pada hari berikutnya, dia melakukan sesuatu yang tidak biasa. Dikarenakan makanan yang ada di sana tidak enak, dia mencoba membuat steak daging dari kelinci hasil buruannya. Selama memasak, aroma yang dikeluarkan tercium oleh para pemain, menyebabkan pemain lain penasaran dan memaksa dia untuk menjualnya kepada mereka. Membuat masakan untuk banyak orang sekaligus bukanlah pekerjaan yang mudah. Untungnya, dia mendapatkan skill memasak lebih cepat dan bisa segera keluar dari situasi tersebut. Pada waktu yang berbeda, Earth memperkuat perlengkapan miliknya. Untuk menyiapkan zirah saja ternyata lumayan memakan biaya. Oleh karena itu, dia harus menjual potion yang diciptakan sendiri untuk menghindari kerugian. Keesokan harinya terjadi situasi yang tak terduga. Potion yang dijual NPC tiba-tiba habis sehingga Earth harus menyediakan potion untuk semua pemain. Di antara mereka bahkan ada yang memintanya secara paksa. Demi mendapatkan potion, orang itu sampai menantangnya dalam duel 1 lawan 1. Saat itu, lawan yang dia hadapi beranggapan bahwa dirinya akan menang. Earth pun menggunakan kelengahan itu untuk mencari titik lemahnya. Dengan demikian, dia dapat mengalahkannya dengan sekali serang. Sudah beberapa hari semenjak kejadian kekurangan potion, dalam dunia game sedikit ada perubahan. Skill obat-obatan yang awalnya dianggap tidak berguna, sekarang menjadi skill penting yang harus dimiliki oleh pemain. Sesuai dengan rencana sebelumnya, sekarang Earth bergabung dengan party yang dipimpin oleh Zoe. Target mereka saat itu adalah melawan beruang liar. Dengan skill penglihatan jarak jauh, Earth langsung mengetahui ada kerumunan beruang liar di depan mereka. Kemudian, saat menemukan yang sendirian, mereka langsung memancingnya ke tempat yang lebih menguntungkan. Earth memulai serangan dengan panah miliknya. Reggie menggunakan skill provokasi untuk menahan dan melindungi temannya. Di saat itu juga, Earth pindah ke tempat aman untuk kembali menargetkannya. Sementara itu, Millie membantu yang lainnya dengan sihir penyembuhan. Nora dan Zoe mulai menyerang dari jarak dekat. Namun, serangan mereka terlalu lemah dan tidak terlalu berpengaruh. Jika seperti ini terus, mereka pasti akan kalah. Oleh karena itu, Earth harus mengeluarkan jurus pamungkas sehingga Millie punya kesempatan menghabisinya. Setelah mengalahkannya, mereka pun beristirahat sambil menutup kegiatan partinya.
Saat berada di dekat area hutan kelima, Earth merasa jika dirinya sudah bisa masuk ke sana. Namun, tidak lama setelah memasukinya, dia diserang oleh kerumunan monster semut dan terkena penalti kematian, menyebabkan dia terpaksa harus kembali ke kota awal lagi. Pada saat yang sama, para pemain mendapat info tentang pembaruan. Setelah melakukan update, akan ada penambahan skill baru dan kemungkinan barang produksi baru. Selain itu, mereka juga bisa mendapatkan peri yang mampu memberi bantuan kepada pemiliknya. Oleh karena itu, sekarang bukan saatnya untuk bersantai. Earth memutuskan untuk membuat mata panah khusus guna melawan monster semut. Selain itu, untuk mengatasi masalah tendangannya yang masih lemah, dia juga membuat sepatu tajam untuk melukai lawannya dengan tendangan. Sedangkan untuk senjata utamanya, dia menciptakan busur berburu dengan 4 sisi. Meskipun membutuhkan tarikan yang lebih kuat, tapi dengan busur tersebut, daya serangannya meningkat pesat. Semua itu bisa berjalan dengan lancar berkat kemampuan pengrajin miliknya. Keesokan harinya, Earth mulai mencoba perlengkapan barunya. Saat bertemu monster, dia langsung melumpuhkannya dengan panah yang tumpul. Saat ada kesempatan, dia segera menembaknya lagi dengan memakai panah yang tajam. Dengan mengulangi serangan tersebut, kerumunan monster itu pun berhasil dikalahkan. Namun, saat acara peri sudah dimulai, dia mengalami sebuah masalah, di mana hanya dia saja yang gagal melakukan kontrak dengan peri. Belakangan ini, Earth sering didatangi oleh para peri. Namun, dikarenakan kristalnya sudah rusak, dia tak bisa menjalin kontrak dengan mereka. Berhubung sudah mempelajari skill level tinggi, saat itu dia memutuskan untuk melakukan eksplorasi dungeon. Berjalan di dalam goa yang sangat gelap membuatnya bersemangat. Dia teringat perasaan menegangkan saat menelusuri gua ketika masih kecil. Tidak lama kemudian, dia berhadapan dengan monster tarantula. Sebelum monster itu mendekat, dia segera menembakkan panah dan mengerahkan skill angin pemotong. Namun, kedua skill tersebut belum cukup untuk mengalahkannya. Dia harus menyerang dengan skill cambuk yang baru saja dipelajari olehnya. Setelah mengalahkan monster, dia pun menemukan kotak tersembunyi yang berisikan cincin tua. Tak lama setelah itu, pengembang memberi informasi bahwa sebentar lagi akan diadakan turnamen peri. Melalui pertandingan khusus, setiap pemain yang berhasil menang, peri miliknya akan berevolusi. Sementara bagi pemain yang gagal dalam menjalin kontrak, akan punya kesempatan memenangkan peri langka. Earth sangat menantikan acara tersebut. Namun, sesaat setelah melakukan update, tiba-tiba saja dia mendapatkan gelar aneh bernama Penggoda Peri. Karena gelar tersebut, dia tidak bisa melakukan duel karena peri milik lawan menolak untuk melawannya. Padahal, pemain yang namanya Rona sudah bersedia untuk berduel dengannya. Dikarenakan perinya tidak mau makan, Rona segera menghubungi Earth dan meminta saran darinya. Namun, ternyata tidak hanya Rona saja yang mengalami masalah serupa. Saat ini, para pemain sedang mengantri panjang demi mendapatkan masakan yang dibuat oleh Earth. Untuk meringankan pekerjaannya, Rona pun memutuskan akan membantunya. Dengan begini, maka semua permintaan pemain bisa selesai lebih cepat dari perkiraan. Kemudian, setelah selesai menutup toko, mereka mampir ke kota baru. Saat tiba di sana, mereka melihat ada pemain yang sedang mengadakan pertandingan peri. Dalam pertandingan itu, peri milik salah satu pemain terlihat agak aneh. Apapun yang terjadi, peri itu hanya terdiam dan tidak mau menuruti permintaan tuannya. Ada suatu alasan mengapa hal ini bisa terjadi. Pemain itu telah memperlakukan perinya seakan mereka hanyalah alat. Jika terus seperti ini, mungkin akan terjadi pertarungan melawan peri miliknya sendiri. Pada akhirnya, kristal kontrak dibawa kabur dan hubungan dengan peri akan terhapus. Setelah melihat kejadian itu, Earth memutuskan untuk log out dan berpamitan dengan Rona. Pada hari berikutnya, orang yang kemarin berduel tiba-tiba datang ke tokonya. Setelah menyadari kesalahannya, pemain itu ingin meminta saran untuk berbaikan dengan perinya.
Pada suatu malam, Earth bertemu dengan pemain top yang bernama Silver. Saat itu dia ditanya apakah pernah bertemu dengan Grad. Grad adalah member party pertamanya yang diusir karena punya masalah dengan member lainnya. Karena suatu alasan, Grad sedang mengincar pemain yang memiliki gelar penggoda peri. Oleh karena itu, Earth diperingatkan untuk terus berhati-hati agar tidak sampai berurusan dengannya. Sebagai ketua party lamanya, Silver juga menegaskan bahwa dia akan bertanggung jawab penuh. Mendengar cerita dari satu sisi saja adalah sikap yang kurang tepat. Meskipun demikian, dia memutuskan untuk terus tetap waspada. Tapi karena meminta duel saat seseorang berburu itu melanggar aturan, maka dia tidak punya alasan untuk berhenti berburu. Selain berburu, dia juga menyempatkan waktu luangnya untuk mencari mineral di pertambangan. Saat sedang menambang, secara tidak sengaja dia menemukan biji peledak. Meskipun rawan meledak, tapi daripada tidak terpakai, dia memilih untuk menyimpannya. Di malam harinya, Earth mendatangi tempat pandai besi. Di sana, dia meminjam peralatan milik temannya untuk membuat mata panah berputar dan cambuk besi. Di hari yang berbeda, dia pergi ke tempat lain untuk memproses biji peledak. Setelah melakukan berbagai percobaan, dia pun berhasil membuat cairan peledak yang dapat digunakan saat berburu. Saat mencapai level 50, Earth mendapatkan berbagai skill baru. Dengan skill tersebut, dia bisa melompat lebih tinggi dan menembakkan panah berturut-turut. Tidak lama lagi, event peri akan segera berakhir. Para pemain yang sudah memenangkan duel akan mendapatkan kesempatan untuk bertanding dalam turnamen. Saat turnamen dimulai, setengah dari pemain yang aktif datang untuk menonton. Sedangkan para peserta saling bertarung untuk memperebutkan gelar juara. Pada akhirnya, hanya Silver dan Grad saja yang berhasil bertahan. Dengan demikian, mereka harus bertarung di pertandingan final. Sesuai dengan janji sebelumnya, Silver akan bertanggung jawab dengan cara memukulinya. Namun, dikarenakan Grad berkali-kali lebih kuat darinya, Silver tidak mampu mengalahkannya dan Grad berakhir menjadi pemenang. Sebagai pemenang, maka peri miliknya dapat berevolusi menjadi Ratu Peri. Namun, karena sejak awal Grad menganggap peri itu sebagai alat, maka Ratu Peri memutuskan untuk berpisah dengannya. Bahkan dia sampai menantangnya berduel dan mempermalukannya di hadapan semua orang. Setelah urusannya dengan Grad selesai, Ratu Peri memberikan hadiah kepada pemilik gelar penggoda peri. Namun, berbeda dengan pemilik gelar yang lain, Earth malah disuruh bertarung dengannya. Alasan Ratu Peri mengajak Earth untuk bertarung karena dia tidak memiliki peri dan tidak mengikuti event kali ini. Maka dari itu, dengan melalui pertarungan tersebut, Ratu Peri bisa memberikan hadiah untuknya. Ratu Peri adalah pengguna sihir yang kuat. Setelah melihat pertarungan sebelumnya, Earth beranggapan kemungkinannya untuk menang tidaklah besar. Oleh karena itu, dia akan melawannya dengan cara yang sedikit curang. Saat pertandingan dimulai, dia segera berpindah tempat dan melancarkan serangan panahnya. Setelah tahu skill milik Earth mampu menahan sihirnya, Ratu Peri segera mendekat untuk menyerang dari jarak dekat. Earth sudah memprediksi hal tersebut. Sambil menghindar, dia melemparkan kabut racun dan peledak yang membuat Ratu Peri kesulitan merapal mantra. Ratu Peri tak bisa memperkirakan pergerakan lawannya. Supaya tidak bisa diserang, dia menggunakan sihir bumi untuk melindungi seluruh badannya. Namun, Earth masih memiliki cara untuk mengatasinya. Dengan menghilangkan hawa keberadaannya, dia berhasil membuat Ratu Peri terkecoh dan memanfaatkan kesempatan itu untuk mengunci pergerakannya. Dengan demikian, dia bisa melancarkan berbagai serangan combo sampai Ratu Peri terkalahkan. Sebagai hadiah karena sudah berhasil mengalahkannya, Ratu Peri memberikan cincin berkekuatan 6 elemen. Dengan cincin tersebut, Ratu Peri juga bisa bertemu dengannya kapanpun dia mau. Hal ini membuat para pemain beranggapan Ratu Peri sudah menjadi istrinya. Ratu Peri memberikan satu skill baru yang bernama Prism Nova. Karena tidak diberi informasi tentang skill tersebut, Earth harus mencari tahu sendiri dengan mencobanya secara langsung. Ketika mencobanya, tiba-tiba mananya terkuras habis dan muncul lingkaran cahaya berukuran besar. Lalu, saat cahaya itu mengenai beruang, beruang itu langsung menjadi batu. Setelah mencobanya beberapa kali, dia pun dapat mengerti efek dari sihir tersebut. Prism Nova adalah sihir
sihir yang memberikan efek status abnormal pada musuh secara acak. Saat sedang memasak, Ratu Peri seringkali mencoba untuk memakannya. Earth pun segera menghentikannya karena itu adalah barang jualannya. Beberapa saat kemudian, pemain dari guild pengguna panah tiba-tiba datang untuk merekrutnya. Namun, karena orang itu sombong dan meremehkannya, Earth tidak mendengarkannya dan meninggalkannya begitu saja. Saat sedang jualan, Ratu Peri menemaninya sepanjang waktu. Dia tampak tidak mau pulang sebelum Earth memberinya makanan. Meskipun demikian, tujuan Ratu menemaninya bukan hanya untuk mendapat makanan saja. Keesokan harinya, Earth kembali memperkuat perlengkapan miliknya. Lalu, setelah semua pekerjaannya sudah selesai, Ketua Serikat Pemanah ingin bertemu dengannya untuk meminta maaf atas perbuatan anggota mereka yang sebelumnya. Belakangan ini, pengembang sudah meningkatkan server untuk memperbanyak jumlah pemain. Selain itu, mereka juga menambahkan status abnormal baru yang memungkinkan pemain tak bisa memakai senjatanya dalam kondisi tertentu. Pada pembaruan selanjutnya, mereka juga mengumumkan akan memunculkan dungeon baru yang bernama Tantangan Orang Mati. Sebagai persiapan untuk memasuki dungeon baru, Earth membutuhkan sebuah tameng, karena jika hanya menghindar saja, tidak akan cukup jika berada di tempat sempit seperti dungeon. Setelah mengumpulkan semua material, Earth memutuskan untuk segera membuat perlengkapan. Dia berencana untuk membuat busur komposit dengan arahan dari dunia nyata. Setelah beberapa hari mengerjakannya, perlengkapan baru itu pun berhasil dibuat. Perlengkapan tersebut memiliki dua fungsi. Saat tuasnya ditahan, itu akan berubah menjadi panah. Sedangkan jika dilepas, akan berubah bentuk menjadi tameng. Dengan begini, meskipun menerima status break arm, kemampuan serangan jarak jauhnya tidak akan menghilang. Kemudian, setelah selesai melakukan update, tiba-tiba muncul kelompok pemain dengan kostum yang sangat mencolok. Pemain tersebut meminta Earth menggantikan temannya untuk menjelajah dungeon baru. Jika sendirian, Earth merasa ragu untuk menjelajah lebih dalam. Oleh karena itu, dia memilih untuk menerima tawaran mereka. Selama bekerja sama, mereka bisa terus maju dan mengalahkan monster dengan mudah. Namun, saat menuruni tangga menuju lantai berikutnya, mereka mendengar teriakan pemain lain. Saat diperiksa, para pemain itu sedang dikepung oleh monster tengkorak dalam jumlah yang banyak. Earth dan yang lainnya segera membantu pemain tersebut. Berhubung di sana tidak ditemukan jebakan, maka dia bisa mengeluarkan seluruh kekuatan penuhnya. Pada saat yang sama, mereka juga menyembuhkan para pemain yang mengalami luka-luka. Dengan demikian, semuanya bisa ikut bertarung sehingga semua musuh bisa dikalahkan. Setelah itu, muncul kotak harta berukuran besar. Menyadari itu adalah sebuah jebakan, Earth meminta mereka untuk tidak membukanya. Tapi karena mereka tidak mau mendengarkannya, dia bilang tidak akan menyentuhnya apabila mereka membukanya setelah dia dan temannya keluar. Dengan demikian, perangkap itu bisa dihindari. Setelah itu, Earth dan yang lainnya harus berpisah karena batas waktu menjelajah sudah habis. Agar bisa mencapai lantai 10 dalam waktu sejam, seseorang harus bisa melepas perangkap lebih cepat lagi. Oleh karena itu, Earth segera membuat peralatan khusus yang dapat digunakan melepas perangkap. Tak lama setelah itu, Ratu Peri tiba-tiba menghampirinya. Sebagai pemimpin peri, dia tampak lelah dengan semua tugasnya. Oleh sebab itu, dia ingin dimanja olehnya dan segera meresmikan pernikahan mereka. Setelah membuat peralatan serbaguna, Earth masuk ke dalam dungeon secara solo setiap harinya. Tujuannya adalah untuk meningkatkan keterampilan pencuri saat membuka perangkap di setiap lantai. Setelah melewati hari-hari seperti itu, skill pencurinya mulai meningkat dan memungkinkan untuk berevolusi. Selain bermain solo, tak jarang juga dia bermain dengan party ranger. Kemudian, setelah menyadari kebiasaan para monster, dia pun menemukan cara untuk menghindari pertarungan yang tidak berarti. Hasilnya, dia bisa turun ke lantai yang lebih dalam lagi, bahkan sampai tangga yang terhubung dengan lantai terdalam. Saat tiba di sana, waktu yang tersisa hanya tinggal 5 menit lagi. Karena waktunya tinggal sedikit, dia harus berjalan lebih cepat dan berhati-hati pada jebakan. Terlebih, dia juga harus menghindari leech karena bisa memberi status abnormal dan memanggil monster di sekitarnya. Sedikit lagi, dia sampai di lantai terbawah. Karena terdapat banyak jebakan,
memutuskan dia memilih untuk melompat dengan skill angin miliknya. Saat itu, Earth sudah nyaris kehabisan waktu, tapi dia masih bisa berada di sana karena waktu hitung mundur sudah berhenti. Saat menuruni tangga, kesadaran seorang pria bernama Andre menceritakan asal-usulnya. Setelah itu, Earth harus melawannya karena jiwanya dikendalikan oleh sosok yang jahat. Saat menghadapi bos di lantai terdalam, Earth tidak mungkin bisa melawan langsung dari depan. Selain mengandalkan pertahanan, dia juga harus sering menghindar dan menyerang dari jarak jauh. Namun, meskipun sudah menjaga jarak, serangan musuh masih mengenainya. Tebasan pedangnya menyebabkan panah dia terlepas hingga terkena efek break arm. Untungnya, dia sudah melakukan banyak persiapan. Meskipun tidak memakai panah, dia masih bisa memakai perlengkapan lain untuk menembaknya. Tapi, semua itu masih belum cukup untuk membalikkan keadaan. Ketika terpojok, dia segera merapalkan mantra untuk mengeluarkan sihir Prism Nova. Tapi, walau efek sihirnya sangat kuat, sihir itu masih punya kelemahan. Untuk menggunakannya, Earth harus merapalkan sebuah mantra dalam waktu yang cukup lama. Hal ini menyebabkan dia kehilangan senjata hanya untuk bertahan saja. Kemudian, setelah merapal sampai selesai, bayangan Ratu Peri mulai muncul, lalu mengeluarkan sihir es untuk membekukan lawan. Setelah itu, Earth memiliki banyak kesempatan untuk mengalahkannya. Dia mengerahkan semua skill serangan miliknya sampai bos di lantai terdalam berhasil dikalahkan. Setelah dikalahkan, Andre menunjukkan wujud manusianya. Dia mengucapkan terima kasih kepada Earth karena sudah membebaskannya. Setelah itu, sistem memberi pengumuman pada semua pemain bahwa salah satu bos rahasia sudah dikalahkan. Di hari yang berbeda, Earth menerima undangan Zoe untuk menjelajah suatu dungeon. Kali ini ada anggota yang tidak bisa login, makanya Zoe memutuskan untuk mengganti healer dengan pemain baru. Mengenai anak baru tersebut, dia adalah tipe orang yang agak kasar. Saat pertama kali bertemu, dia langsung mengatai Earth lemah dan memperlakukannya seperti karakter sampingan. Sementara Earth tidak terlalu mempermasalahkannya. Dia akan menunjukkan kemampuannya saat berada di dalam dungeon. Sedangkan Eliza malah justru sebaliknya. Sepanjang perjalanan, dia hanya bisa komplain dan tidak menghargai pendapat yang lain. Lester Leach adalah musuh yang harus mereka hadapi. Itu merupakan undead berbahaya yang hanya bisa dikalahkan dengan serangan fisik saja. Kemudian, saat ada gerombolan monster yang mendekat, Earth dan yang lainnya segera menghadapinya. Sementara itu, Eliza malah ketakutan dan tidak bisa melakukan apapun. Padahal, salah satu temannya sedang kesulitan dan harus segera disembuhkan. Di saat itulah Earth menjadi penyelamat. Dengan memakai cairan peledak, dia berhasil memukul mundur gerombolan monster agar punya kesempatan untuk berlindung. Setelah kejadian itu, Eliza mengakui kesalahannya. Kemudian, mereka melanjutkan perjalanan sampai tujuannya terpenuhi. Saat berjalan di kota, ada seorang cewek yang mendekatinya. Dengan memperhatikannya saja, Earth langsung mengetahui bahwa cewek itu bukan pemain. Lalu, saat ditanya siapa namanya, cewek itu tidak mau mengatakan namanya. Dia malah meminta Earth untuk menganggapnya sebagai adik Ratu Peri. Cewek itu sudah mendengar bahwa Earth bisa membuat masakan yang enak. Karenanya, mungkin nanti dia ingin mencoba masakan tersebut. Namun, dikarenakan Earth harus segera pergi ke toko Zira, cewek itu memilih untuk menemaninya sampai semua urusannya selesai. Dengan demikian, dia tetap bisa menikmati masakannya saat Earth memiliki waktu luang. Tak lama kemudian, para pemain menerima berita yang kurang menyenangkan. Dalam berita tersebut, terdapat informasi tentang persyaratan untuk menguasai skill tingkat tinggi. Cara mendapatkannya, pemain harus menguasai skill dengan satu arah saja. Hal ini tentu saja menyulitkan pemain yang memiliki beberapa keterampilan sekaligus. Di hari yang sama, petinggi peri menghampirinya untuk membicarakan tentang hal penting. Dengan alasan untuk menghindari kekacauan di negeri peri, Ratu Peri mengatakan Earth tidak akan bisa membuat kontrak dengan peri untuk selamanya. Sebabnya, hampir semua penduduk di negeri peri saling bersaing dan ingin menjalin kontrak dengannya. Sebagai gantinya, Ratu Peri akan memberikan kekuatan yang setara dengan pemilik kontrak peri.
Earth kembali menjalani kegiatannya sebagai tukang masak. Sambil menunggu masakannya matang, mereka membicarakan tentang promosi game dan pembaruan negeri peri di game ini. Saat ada kesempatan, Zoe mencoba mencuri masakannya. Lalu, Earth segera memukulinya karena itu makanan untuk dijual. Beberapa saat kemudian, Ryu juga menghampirinya dan melakukan hal yang sama. Tanpa belas kasihan, Earth segera memukulinya sebelum dia mengambil dagangan miliknya. Karena terlihat asing, yang lain penasaran dengan hubungan mereka berdua. Terlebih, Ryu hanya memperbolehkan Earth saja yang memanggilnya dengan sebutan Ryu. Zoe sangat iri dengan kepopulerannya. Sementara itu, Earth justru merasa terbebani karena harus mengeluarkan uang untuk memberinya makanan. Mengenai negara peri, lokasinya terletak di tenggara kota kedua. Kastil kerajaan berada di bagian tengah, dan kota di sekitarnya membuat bentuk silang. Saat ini, ada banyak pemain yang berencana untuk pergi ke negeri peri. Cara untuk pergi ke sana pada dasarnya adalah dengan berjalan. Namun, dikarenakan memiliki cincin pemberian ratu, Earth bisa menggunakan fasilitas khusus yang sudah disiapkan oleh ratu. Dengan menaiki burung, dia bisa sampai ke kota kerajaan dalam waktu beberapa menit saja. Terlebih, ratu juga sudah menyiapkan parade untuk menyambut kedatangannya. Saat menghadap Ratu Peri, Earth mengucapkan terima kasih atas semua sambutannya. Berhubung Ratu tidak akan memberinya perlindungan atau pengawasan, sebagai petualang, Earth menyatakan akan membantu negeri peri mulai besok. Setelah lama bermain, Earth berencana untuk log out dan mencari tempat istirahat. Kemudian, saat Ratu memberi tawaran untuk tidur bersama di kamarnya, Earth langsung kabur dari istana dan mencari penginapan di benteng selatan. Alasan dia pergi ke sana karena belum dikunjungi banyak pemain. Selain itu, dia juga bisa mengambil berbagai misi yang diajukan oleh para peri. Kemudian, saat dia meminjam dapur untuk memasak, orang-orang penasaran ingin mencoba masakannya. Saat mencobanya, mereka semua menyukainya dan selalu ingin memakannya lagi. Bahkan, rumor tentang dirinya sampai didengar oleh pengurus benteng kota. Beberapa saat kemudian, anak perempuan dari pengurus benteng mencarinya di kedai makanan. Dengan sikap sombongnya, putri itu menyatakan harus bisa menjadikan Earth sebagai tukang masaknya. Para peri tentu saja tidak mengizinkannya. Mereka berusaha menyembunyikan Earth dan memintanya pindah ke tempat yang aman. Saat hari mulai gelap, Earth keluar dari benteng, lalu pergi ke kota selatan dengan ditemani oleh peri setengah hewan. Sementara itu, di sisi lain, Ratu Peri mendapat laporan bahwa pengurus benteng memperlakukan Earth secara kejam. Di pagi hari berikutnya, Earth dan Zetan tiba di kota selatan. Saat tiba di sana, mereka langsung disambut oleh musisi karena itu adalah kota para pemusik. Earth sudah merasa ngantuk dan ingin segera log out. Zetan pun merekomendasikan penginapan yang bisa digunakan sebagai titik log out. Kemudian, saat Earth login kembali, tiba-tiba tubuhnya sulit untuk digerakkan. Ternyata, itu disebabkan oleh Ratu Peri yang memeluknya dengan kencang. Saat itu, Ratu bertingkah seakan menjadi adik perempuannya. Dia tidak mau melepaskannya karena takut Earth akan pergi dari negeri peri. Tak lama kemudian, Ryu masuk ke penginapan. Dia segera menghentikan kakaknya yang terlalu dekat dengan Earth. Setelah itu, Ratu pun mengatakan dia datang untuk minta maaf. Tentang kejadian di benteng selatan, dia sudah menghukum pengurus dan anaknya dengan dibuat hampir mati sebanyak 30 kali. Tujuan Ratu menemuinya sudah cukup jelas. Namun, Ryu tidak bisa membiarkannya begitu saja karena Ratu selalu menggoda Earth dengan agresif. Zetan tidak menyangka Earth dekat dengan ras naga yang ditakuti. Selain itu, dia juga ingin bisa diperebutkan oleh wanita cantik seperti ini. Setelah beberapa saat, seorang perempuan bernama Karen Fenrir mengajukan permintaan kepada Zetan. Karen memohon kepadanya untuk mencarikan anaknya yang hilang. Untuk berterima kasih karena kemarin sudah mengantarnya, Earth memutuskan untuk ikut membantunya. Mereka mencarinya di area hutan berdasarkan informasi dari penjaga yang pernah melihatnya. Dengan skill pendeteksi, Earth bisa mengetahui posisi monster di sekitarnya. Kemudian, Zetan mengalahkan monster itu sampai tak tersisa. Setelah itu, mereka melihat orang yang mereka cari berada di tengah kerumunan monster. Dengan cepat, Zetan melawan semuanya sambil memberikan
menggunakan potion untuk menyembuhkan luka. Sudah sejak lama Fenrir tertarik kepada Zetan. Oleh karena itu, dia merasa sangat beruntung karena bisa dilindungi olehnya. Pada saat yang sama, Earth menyadari ada seseorang yang mengawasi mereka. Sebab itu, dia minta Zetan dan Fenrir untuk pergi duluan. Dengan melemparkan peledak, orang itu mulai menunjukkan dirinya. Setelah diinterogasi, Earth pun mengetahui orang itu berniat untuk menculik dan mencelakai Fenrir. Demi melindungi keamanan di negara peri, dia pun memutuskan untuk menghabisinya. Setelah itu, Earth menemui Zetan lagi lalu melaporkan masalah ini langsung kepada Ratu. Dengan demikian, pihak peri bisa segera mencari solusinya. Setelah membicarakan hal itu, Ratu Peri malah ngotot tidak mau pulang sebelum berjanji bahwa mereka akan bertemu lagi. Earth pun terpaksa harus menurutinya supaya Ratu pergi dari kamarnya. Keesokan harinya, dia meninggalkan negara peri untuk meningkatkan perlengkapan miliknya. Saat berada di hutan, Earth menemukan anak naga yang baru saja menetas dari telurnya. Dikarenakan orang-orang yang membawanya sudah mati, dia tidak punya pilihan selain memungut anak naga tersebut. Berhubung sudah diselamatkan, dia memikirkan apa yang harus dilakukan ke depannya. Namun, jika membawanya ke permukiman, maka kemungkinan akan terjadi masalah besar. Karena itu, apapun yang akan terjadi nantinya, untuk saat ini, dia hanya bisa memberinya makanan. Setelah itu, dia segera memanggil Queen untuk menyampaikan keadaan. Setelah mengetahui situasinya, Ratu mengatakan ini merupakan masalah besar. Menurutnya, anak naga itu adalah Red Dragon, salah satu bangsawan di negeri naga dengan kekuatan paling mengerikan. Yang lebih gawat lagi, anak itu mungkin sudah diculik oleh orang-orang yang sebelumnya. Tidak lama kemudian, seorang peri memberi kabar ada naga yang menuju kemari dengan kecepatan tinggi. Melihat ada anak naga di samping Ratu, peri itu langsung mengatainya bodoh karena menganggap Ratu sudah menculiknya. Tak butuh waktu lama, induk naga tiba di sana. Sebisa mungkin, Earth memberi penjelasan dengan jujur sampai naga itu mempercayainya. Sebagai terima kasih karena sudah menolong anaknya, naga itu pun menanyakan apa keinginannya. Supaya tidak terjadi konflik, Earth meminta agar mereka tidak mencurigai negeri peri atas kejadian ini. Selain itu, dia juga ingin mereka menganggap bahwa pertemuan ini tidak pernah terjadi. Karena sudah sampai memikirkan tentang negeri peri, maka Ratu Peri sangat berterima kasih kepadanya. Sebagai ucapan terima kasih, Ratu ingin mengundangnya ke istana saat itu juga. Tapi, dia lebih memilih datang ke kota karena sudah saatnya untuk mencari pekerjaan. Namun, tampaknya belum ada permintaan pekerjaan untuk para petualang. Pada akhirnya, dia disarankan untuk mengambil pekerjaan membantu pegawai di penginapan. Sehari kemudian, Earth bermain dengan santai. Menghabiskan waktu dengan bermalas-malasan seperti itu membuatnya teringat kembali ketika dirinya masih muda. Sebenarnya, dia sudah mengharapkan momen ini dari awal, tapi malah menjadi pusat perhatian dan terlibat dengan orang-orang yang merepotkan. Meskipun begitu, dia tetap mengakui bahwa semua ini menyenangkan, membuat dia berpikir mungkin harus sedikit menyayangi mereka. Namun, baru saja sedikit bersantai, dia sudah terlibat dengan hal yang merepotkan. Ratu Peri mengundang dia untuk bertemu karena ada masalah dengan Putri Naga yang sebelumnya ditemukan olehnya. Sejak bertemu dengan Earth, naga itu tidak mau makan kecuali masakan yang dibuat olehnya. Belum lagi, Queen selalu menggodanya ketika ada waktu berdua. Sejak login di penginapan, Ratu sudah berada di sisinya. Karena tidak pernah kapok, Earth langsung mengikatnya dengan memakai cambuk berduri. Kemudian, saat berada di tengah kota, ada seseorang yang mencarinya. Menyadari orang itu berasal dari ras naga, dia memutuskan untuk berpura-pura menjadi orang lain. Pada saat yang sama, Ratu Peri juga sedang mencarinya, membuat Earth terpaksa harus kabur dan logout di penginapan terdekat. Keesokan harinya, Ratu membuat edaran buronan untuk menangkapnya. Hal ini membuat Earth sangat marah dan tak bisa menahan kesabarannya. Setelah menghancurkan pintu kastil, dia langsung melakukan protes serta menyuruh Ratu untuk melepaskan cincin pemberiannya. Dia juga menyatakan tidak akan menuruti keinginan ras naga dan menyuruhnya untuk segera pulang. Namun, naga itu tidak mau menurutinya. Oleh karena itu, mereka akan menyelesaikan masalah ini dengan bertarungan. Menurut pandangan ras naga, semua manusia itu sangat lemah. Oleh sebab
sebab itu, serangan pertama diberikan pada lawannya. Ketika diserang, sisiknya sulit untuk ditembus. Selain itu, daya serangannya juga terlalu kuat sampai membuat perlengkapan milik Earth ikut rusak. Serangan biasa saja tidak akan cukup untuk mengalahkannya. Demi mengalahkan naga, dia harus menggunakan jurus pamungkas pemberian dari Ratu Peri. Pada akhirnya, serangan dia menembus pertahanan naga. Namun, dia juga harus mengorbankan nyawa dan tak bisa bermain selama beberapa saat. Tidak lama setelah itu, kelompok Red Dragon mendekatinya, tapi mereka datang ke sana bukan untuk menyelamatkan temannya. Mereka segera membangkitkan Earth dan meminta maaf atas semua yang terjadi pada dirinya. Sebenarnya, naga yang dia lawan itu adalah tetua dari naga hijau. Sepertinya, dia sudah bergerak seenaknya dan menarik perhatian mereka. Sebelumnya, naga itu sudah mengancam Ratu Peri supaya Earth dijadikan sebagai buronan, dan jika permintaannya tidak dipenuhi, negeri peri dan manusia akan diserang. Pada kesempatan itu, Red Dragon juga ingin memberinya hadiah karena putrinya pernah ditolong olehnya. Earth diberikan uang dan perlengkapan yang dibuat oleh ras naga. Setelah urusannya dengan ras naga selesai, dia segera mengunjungi kastil kerajaan peri. Saat itu, Ratu sedang mengalami shock karena sudah membuatnya marah. Kejadian ini memang sudah membuat Earth sangat marah, tapi dia tidak bermaksud untuk memojokkannya sampai seperti ini. Oleh karena itu, dia berbicara dengannya secara baik-baik serta mengakui itu memang keputusan yang bagus sebagai penguasa. Namun, dia tetap ingin menyegel kemampuan cincin pemberiannya karena tidak ingin terlihat mencolok. Walau tampak sedih, Ratu memahami keputusan tersebut. Setelah kekuatannya sudah disegel, Earth berpisah dengan negeri peri dan melanjutkan petualangan ke tempat lain.